Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hubal Holik Habaza dengan NIM 121705006 dari kelas kecerdasan buatan B. Di sini saya akan menjelaskan satu source code project, yang mana project ini tuh sebuah sistem dasar yang menceritakan tentang stadium atau tingkatan kelas kanker yang diderita pasien, yang akan membantu dokter dalam memberikan obat yang dipersonalisasi kepada pasien. Data yang digunakan diambil dari Kaggle Competition dan dilatih menggunakan algoritma machine learning untuk mendapatkan akurasi terbaik. Source code-nya bisa dilihat seperti ini ya. Mungkin sambil dijelaskan source code-nya sedikit. Pertama, kita import dulu library yang digunakan. Yang pertama itu analisis teks menggunakan gensim.summarization untuk meringkas teks dan mengekstrak kata kunci. Lalu ada NLTK untuk tugas pemrosesan bahasa alami seperti tokenisasi, lemmatization, dan penghapusan kata berhenti. Lalu ada word to fact untuk bekerja dengan embedding kata. Lalu ada manipulasi data. Di sini menggunakan library Pandas untuk memanipulasi dan analisis data. Lalu ada library NumPy untuk operasi numerik. Lalu ada matplotlib untuk membuat visualisasi. Lalu ada seaborn untuk visualisasi data yang lebih canggih. Lalu ada pickle dan joblib untuk menyimpan dan membuat model machine learning. Lalu yang proses kedua, di sini ada memuat database-nya ya. Import dataset di sini ya. Wait. Import dataset ya. Di sini membaca dataset pelatihan dan pengujian dari file CSV, mengenai nilai yang hilang dengan menghapus baris dengan nilai 0, melakukan eksplorasi data awal, mencetak data sampel, memeriksa bentuk data, lalu memeriksa nilai yang hilang, menganalisis nilai unik dan jumlah nilai untuk kolom yang berbeda, lalu membuat visualisasi untuk distribusi kelas dan hubungan antar variabel. Di sini source code-nya seperti ini ya. Lalu proses ketiga, proses data ya. Di sini kita pisahkan fitur kategorikal dan numerik, mengkodekan fitur kategorikal menggunakan library encoder, lalu menerapkan one hot encoding ke fitur kategorikal opsional di sini ya. Membagi data pelatihan menjadi fitur X dan variabel target menjadi variabel Y, membagi data pelatihan lebih lanjut menjadi set pelatihan dan validasi, menormalkan fitur numerik menggunakan standar scalar. Lalu yang proses keempat di sini membangun dan melatih model. Di sini membuat random forest classifier dengan hyperparameter yang ditentukan. Lalu melatih model pada data pelatihan. Lalu proses kelima di sini membuat prediksi. Di sini kita gunakan model terlatih untuk memprediksi probabilitas untuk data uji. Lalu membuat file submisi dalam format CSV dengan probabilitas prediksi untuk setiap kelas. Lalu yang terakhir menyimpan model terlatih ke file menggunakan joblib. Ini poin penting di sini yang perlu kita garis bawahi. Kode ini menangani masalah-masalah klasifikasi multikelas ini. Menggunakan model random forest yang dikenal karena akurasi dan ketahanannya. Ini termasuk langkah-langkah eksplorasi dan visualisasi data untuk pemahaman yang lebih baik. Menyimpan model terlatih untuk digunakan di masa mendatang.
Ada catatan tambahannya, kode ini juga menyertakan import untuk pemrosesan gambar dan embedding kata. Tetapi fungsi-fungsi tersebut tidak digunakan dalam cuplikan kode yang disediakan. Kode dapat ditingkatkan dengan yang pertama bisa menyetel hyperparameter model random forest, lalu melakukan validasi silang model untuk mendapatkan perkiraan kinerja yang lebih handal atau lebih baik, lalu menangani ketidakseimbangan kelas jika ada dalam dataset. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.